Hai, kembali lagi di kursus php.com. Video ini adalah merupakan seri dari membangun web interface dengan PHP untuk data yang disimpan di DB2 server IBM AS400. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa struktur direktori dari Windows atau Linux itu berbeda dengan struktur direktori di AS400. Kalau di Windows, foldernya bentuknya seperti ini. Ada folder, di dalamnya ada file, mungkin juga ada subfolder. Di dalam subfolder itu sendiri, mungkin juga ada subfolder yang lain, kemudian ada file. Sedangkan kalau di AS400, struktur direktorinya itu cuma 2 layer. Ada library, ada file. Library itu adalah merupakan koleksi dari banyak file, sedangkan file itu sendiri bisa diartikan sebagai file untuk database, file untuk program, dan lain-lainnya. Kali ini kita akan membuat tabel karyawan untuk mengisi data-data karyawan yang ada di perusahaan kita. Setiap database direpresentasikan sebagai satu file, disebutnya physical file. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuat physical file. Oke, untuk memulai kita buka TN5250. Kemudian kita masukkan host to connect-nya adalah pub1.de. Untuk yang lupa device name-nya apa, bisa melihat di email yang kita gunakan untuk registrasi sebelumnya. Misalkan username saya ini, maka nama dari device name yang harus kita isikan adalah seperti ini. S, 8 karakter dari username kita ditambah dengan 1 angka ajaib. Misalkan device name-nya S, 8 karakter dari username, kemudian 1 angka ajaib. Terminal size-nya kita pilih yang paling besar, kemudian klik OK. Oke, kalau muncul layar hitam, tinggal tekan tombol Enter. Otomatis kita akan berada di halaman login. Username-nya kita isikan dengan username yang kita daftarkan kemarin. Kemudian untuk pindah ke kolom password, tekan tombol Tab. Kemudian isikan passwordnya. Tekan Enter. Dan di sini ada informasi terakhir kali kita login adalah tanggal 28 jam 3:23. Oke, untuk masuk ke halaman konsol, kita tinggal tekan tombol Enter. Oke, kita sudah berada di halaman konsol. Nah, karena kita berada di halaman konsol dari server gratisan, maka library-nya pun dibatasi. Nama-nama library yang bisa kita gunakan untuk mencoba-coba AS400 ini adalah, bisa kita lihat dari email yang kemarin kita gunakan untuk mendaftar. Di sini library-nya adalah ini dan ini. Karena saya mendaftarkan dengan username ini, maka library-nya akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Mungkin nama library yang saya dapatkan belum tentu sama dengan library yang kamu dapatkan. Jadi, cek email kamu dan gunakan nama library yang tertera di situ. Oke, untuk membuat database, kita harus membuat physical file terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah crt src pf. crt itu create, srt itu source file, pf itu physical file. Kemudian kita sebutkan spasi dulu, kita sebutkan nama library-nya.
kemudian slash, kemudian untuk membuat database kita gunakan key DDS src. Enter. Ternyata file key DDS src ini sudah ada di dalam library milik saya. Maka dari itu kita langsung mengetikkan perintah wrk mbr pdm spasi, kemudian hilangkan karakter yang ada di sebelah kanannya. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang harus diisi dengan wrk mbr pdm, kita bisa menggunakan hint dengan cara menekan tombol F4. Oke, di sini ada option pilihan yang harus diisi. File yang akan kita gunakan adalah file key DDS src, kemudian library-nya library kita sendiri, kemudian tekan enter. Oke, dari sini kita sudah berada di dalam file key DDS src, library-nya library saya sendiri. Kemudian dari sini lihat di bawah ini ada komen-komen. Untuk membuat file key DDS src ini kita tinggal tekan tombol F6, kemudian akan muncul layar baru. Kita isikan source membernya adalah nama table yang akan kita buat. Kalau di AS400 namanya source member atau member. Jadi table di MySQL adalah sama dengan member di AS400. Oke, jadi kita buat, misalkan nama table atau nama membernya adalah karyawan. Kemudian tipenya adalah PF atau physical file. Kemudian description-nya tabel karyawan PT kursus PHP. Kemudian kita tekan enter dan kita sudah berada di SEU. Artinya di halaman ini kita bisa spesifikasikan nama-nama field dari member atau table yang ingin kita buat. Pertama kita tekan enter terlebih dahulu untuk menghilangkan baris-baris yang ada di sepanjang kolom ini. Enter. Untuk memasukkan baris baru kita masukkan huruf I, kemudian tekan enter. Baris baru lagi. Oh ya, perlu diketahui bahwa editor ini atau SEU ini adalah sifatnya posisional. Artinya kita tidak boleh menaruh sembarangan karakter seperti ini karena nanti akan dianggap error. Untuk menambahkan baris selanjutnya kita tekan I, kemudian enter. Oke, di sini kita isikan di bawahnya kolom huruf A. Di bawahnya kolom huruf A, kita isikan A. Kemudian kita geser ke bawah kolom T. Ini adalah R, artinya record specification. Kalau di MySQL kita kenal dengan yang namanya skema. R ini bisa kita anggap sebagai label bahwa file ini adalah file untuk membuat skema table. Kemudian kita masukkan nama tablenya tadi adalah karyawan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita salah memasukkan sesuatu, dia akan memunculkan warning dan di sebelah kiri bawah akan ada petunjuknya bahwa position 18 harus kosong. Position 18 itu adalah ini. Harusnya kosong, tadi saya beri titik. Harusnya kita kosongkan. Kemudian kita pindah lagi ke ujung kiri dari barisnya, tekan I, kemudian enter, kemudian masukkan huruf A, kemudian geser ke bawahnya kolom N
di bawahnya karyawan, kemudian kita masukkan NIP. NIP ini berarti adalah nama field untuk tabel karyawan kita. Kemudian jika kita ingin memberikan panjang field untuk NIP, kita bisa berikan di sini. Misalkan panjang NIP-nya 6A. 6A artinya 6 digit atau 6 karakter alfanumerik. Perhatikan bahwa huruf A harus berada di bawah kolom T. T itu artinya type, sedangkan angka 6 harus berada di bawah tanda tambah yang ada di sebelah kirinya T. Oke, kemudian kita geser ke awal baris, masukkan I, enter, kemudian A, kemudian geser ke kanan, dan masukkan nama karyawannya. Kemudian nama karyawan biasanya 50A. Oke, geser kembali. A. Kemudian ada gaji pokok atau gapok. Gaji pokok misalnya 8 digit. Untuk tipe data numerik kita gunakan P, singkatan dari PAC. Jika kita menginginkan numerik dengan angka desimal 0 angka di belakang koma, maka kita beri 0 di bawah kolom P kecil. 8P0 artinya ada 8 karakter atau 8 angka dengan 0 angka di belakang koma. Satu lagi, kita masukkan lembur. Lembur itu 8P0 juga. Dan satu lagi kita masukkan kasbon 8P0. Oke, ada satu kolom atau satu field lagi yang harus kita berikan, yaitu kalau di MySQL kita kenal dengan primary key. Kalau di AS400 namanya hanya key saja. Masukkan K di bawah huruf R di sini. Kemudian sebutkan nama field untuk key yang akan kita buat, NIP. Oke, setelah selesai, tekan enter. Dia akan menghilangkan semua baris kosong yang ada di bawahnya NIP. Oke, setelah selesai membuat struktur atau skema dari member atau table yang kita buat ini, kita tekan F3 untuk keluar dari SEU-nya. Tekan F3. Kemudian apakah kita ingin mengubah atau create member? Sini masukkan huruf Y. Kemudian tekan enter. Di sini ada petunjuknya bahwa member karyawan sudah ditambahkan ke file key DDS src kita. Oke, langkah selanjutnya adalah mengcompile skema yang sudah kita buat tadi menjadi physical file. Caranya adalah, kalau kita lihat option di atas, compile adalah angka 14, berarti kita ketik 14, kemudian kita tekan enter. Kita lihat petunjuknya di bawah. Kemudian muncul pemberitahuan bahwa job 436381 physical file karyawan completed normally, berarti physical file kita sudah berhasil dibuat. Oke, gimana caranya untuk
memasukkan data-data ke dalam member atau table yang barusan kita buat. Tunggu kelanjutannya di video-video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan masukkan di komen yang ada di bawah ini. Selamat belajar!